Ini kewajiban untuk siapapun yang melihat kemungkaran. Rasulullah SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapapun di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka silahkan dia merubahnya dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bi lisanihi. Kalau tidak mampu dengan tangannya, maka dengan lisannya menasihati, mengingatkan. Fa illam yastati' fa bi qalbihi. Kalau tidak mampu, minimal dengan hatinya dia mengingkari. Tidak setuju, tidak sepakat dengan kemungkaran. Wadhalik adhaful iman, dan inilah serendah-rendah iman. Kenapa harus amar ma'ruf nahi mungkar? Karena kalau tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, Allah akan menurunkan azabnya. Dan azab ini tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim. Allah Subhanahu wa taala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian akan musibah bencana yang tidak akan menimpa hanya orang-orang zalim, bukan orang-orang bejat saja yang akan tertimpa musibah ini, tapi semuanya. Baik. Oleh karena itu Rasulullah SAW menggambarkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan penggambaran yang sangat indah. Bahwa ketika kelompok orang hendak naik kapal laut, karena banyak, ya harus ada bagian di atas, ada yang bagian di bawah. Dan yang di bawah ini ketika hendak ngambil air, dia harus melalui orang-orang yang di atas. Harus melalui orang-orang yang di atas. Ya mungkin, ya harus bersabar semuanya. Yang di atas pun kalau dilewati mungkin akan terpercik-percik air atau kena air yang dibawa oleh orang-orang untuk dimanfaatkan. Subhanallah. Akhirnya yang dibawa ini, bagian yang dibawa mengatakan, mereka berpikir, seandainya saja kita lubangi di bawah ini, kita ngambil air, perahu ini kita lubangi saja, nggak usah besar-besar, sedikit aja. Subhanallah. Sehingga kita tidak lagi perlu mengganggu orang-orang yang di atas. Kita lewat lalu lalang terus setiap hari. Kita cukup melubangi jatah kita di bawah di sini. Rasulullah SAW mengatakan, kalau mereka membiarkannya, orang yang di atas membiarkan orang yang di bawah ini melubangi perahu, halaku wa halaku jami'a. Mereka akan binasa dan binasa semuanya. Jadi bukan cuma yang di bawah akan binasa, satu kali dengan yang di atas. Perahu akan tenggelam karena perahu ini ketika dilubangi sedikit saja, barakallahu, semakin besar tekanannya ke bawah, semakin kencang airnya masuk. Itu sudah menjadi kepastian. Dan bukan main-main ketika lubang. Sedikit saja, kecil saja lubang. Kekuatan tekanannya ini luar biasa. Dan sangat susah untuk ditahan ketika sudah terjadi lubang. Kata Rasulullah SAW, seandainya mereka menahan, menghalangi mereka untuk melubangi dan sama-sama harus sabar, bagian di atas dan bagian di bawah, kalau mereka menghalanginya, najau wa najau jami'a, maka mereka selamat dan selamat semuanya. Yang di atas harus sabar, dilalu-lalangi oleh orang-orang yang di bawah. Alhasil ini ungkapan perumpamaan Rasulullah SAW tentang amar ma'ruf nahi mungkar, ad-da'wah ila Allah dan seterusnya. Mesti harus ada. Dan ini sifatnya orang-orang yang beriman. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Termasuk yang kita lakukan ini. Taklim, dakwah, belajar. Ini bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar,
da'wah ila Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah. Mereka menegakkan salat berjamaah. Ini sifatnya orang-orang yang beriman. Mereka sangat antusias dengan salat berjamaah dimanapun. Mereka ngajak untuk salat berjamaah, ayo salat berjamaah. Kenapa? Karena mereka pengen pahala lebih. Salat jamaah 27 kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pahalanya, sementara salat sendirian cuma 1. Perbandingan yang sangat jauh. Padahal sama saja kita melakukan 4 rakaat kalau zuhur, 4 rakaat kalau asar, 3 kalau maghrib, 4 kalau isya, 2 kalau subuh. Sama. Cuma kita melakukannya berjamaah, ini melakukannya sendirian. Baik. Wa yuqimuna shalah, mereka menegakkan salat. Wa yu'tuna zakah, mereka mengeluarkan zakat. Ini ciri dan tanda-tanda orang-orang yang beriman. Menunjukkan bahwa iman bukan cuma sekedar pengakuan. Yu'tuna zakat wa yuti'una Allah wa rasulah. Taati Allah dan Rasulnya secara umum. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka inilah yang akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Perkasa lagi. Orang-orang yang itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa'adallahu, Allah telah memberi janji untuk orang-orang yang beriman, laki dan perempuan. Sama, karena laki dan perempuan kerjasama. Ketika beriman, kerjasama dalam kebaikan. Demikian kebalikannya, munafik, laki dan perempuan, ya, kerjasamanya dalam kejelekan. Kerjasamanya dalam kenifakan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah telah janji untuk mereka jannatin tajri min tahtihal anhar, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa masakina thayyibah. Wa masakina thayyibah. Tempat-tempat tinggal yang sangat bagus, sangat indah. Barakallahu fiik. Di jannati adn, di surga adn. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan janji untuk orang-orang yang beriman secara umum, laki dan perempuan. Dan diberitahukan janji untuk orang per orang. Oh, si fulan masuk surga, si fulan. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti kata Rasulullah SAW, An-Nabiyyu fil jannah, wa Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Aliun fil jannah, wa Abdurrahman ibn Auf fil jannah, dan seterusnya. Disebutkan oleh Rasulullah SAW atau satu persatu. Baik. Laki-laki, perempuan juga demikian. Kata Rasulullah SAW mengisahkan, datang kepada Jibril sambil mengatakan, ya Muhammad, hadhihi Khadijah. Ini Khadijah akan datang sebentar lagi. Dia membawa makanan untukmu. Kalau Khadijah telah sampai kepada engkau, maka sampaikan kepadanya salam dari Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya dan dari. Ini tidak tanggung-tanggung. Allah yang memberi salam untuk Khadijah radhiyallahu taala. Sampaikan salam dari Rabbnya, Allah yang memberi salam untuknya, dan dari aku, kata Jibril. Dan berikan kabar gembira untuknya bahwa dia akan memiliki rumah di dalam surga dari mutiara.
yang berongga. La sakhaba biha wa la nasab. Dan tidak ada suara tinggi dan tidak ada lelah di dalam. Baik. Para ulama kita mengatakan kenapa Rasulullah SAW, kenapa Jibril memberitahu tentang rumah di surga, bukankah istana yang megah mewah luar biasa? Tapi kenapa disebut dengan rumah? Disebutkan bahwa rumah maksudnya di sini karena rumah pertama yang diisi oleh orang yang beriman di atas muka bumi ini dari umat Muhammad SAW adalah rumahnya Khadijah. Rumahnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Perempuan pertama, bahkan manusia pertama yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rumah Islam pertama adalah rumahnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Makanya disebutkan bait. Walaupun yang di surga nantinya adalah istana yang baik. La sahaba fiha wa la nasab. Tidak ada sahaba ini tidak ada suara yang meninggi. Barakallahu fiik. Tidak ada suara yang meninggi. Kenapa? Karena Khadijah radhiyallahu taala anha tidak pernah tinggi suaranya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah tidak pernah meninggi suaranya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah harus mengangkat suaranya terhadap Khadijah radhiyallahu taala anha. Menasehatinya, mengingatkannya atau apa? Tidak pernah. Tidak pernah Rasulullah SAW meninggi untuk Khadijah. Maka di balasannya adalah sakhab. Artinya tenang. Sama seperti kehidupan berumah tangganya Rasulullah SAW dengan Khadijah. Tidak ada suara yang meninggi. Keluarga yang paling luar biasa. Wala nasab. Tidak ada juga capek lelah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW senantiasa diringankan bebannya oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Rasulullah SAW ketika pulang dari Gua Hira terbebani dengan beban yang sangat-sangat berat. Sampai Rasulullah SAW menggigil, ketakutan khawatir akan diri beliau. Datang ke rumah Khadijah sambil mengatakan zammiluni, zammiluni. Tutupi aku. Selimuti aku, selimuti. Kemudian Khadijah mengatakan apa gerangan yang kau alami? Diceritakanlah oleh Rasulullah SAW. Apa kata Khadijah? Kalla, wallahi la yukhzikallahu abdi. Demi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah merendahkan. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan engkau. Dibesarkan hati Rasulullah SAW dan dikuatkan hati Rasulullah SAW oleh Khadijah. Diringankan beban Rasulullah SAW. Diingatkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menjadikan engkau seperti itu. Tidak. Engkau adalah orang yang senantiasa melakukan. Engkau senantiasa membantu orang. Engkau senantiasa menyambung rahim. Engkau senantiasa sebutkan kebaikan Rasulullah SAW sehingga Rasulullah tegar kembali untuk mengemban risalah. Itulah pribadi Khadijah radhiyallahu taala anha. Sampai Khadijah radhiyallahu taala anha dikatakan oleh Rasulullah SAW penghuni surga dari kalangan perempuan adalah Khadijah. Khadijah bintu Khuwailid, Asiyah, Muzahim imra'at Fir'aun, dan Maryam bintu Imran dan Fatimah bintu Rasulullah SAW. Ini tokoh perempuan yang akan menghuni surga Allah Subhanahu
wa ta'ala. Baik. Kita kembali bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan janji surga untuk orang-orang yang beriman laki dan perempuan secara umum dan secara khusus yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya lah sungai-sungai, khalidina fiha, kekal mereka di dalamnya. Wa masakina thayyibah, tempat-tempat tinggal yang sangat bagus. Di jannati adn, di dalam surga adn, wa ridwanun minallahi akbar. Dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala lebih besar untuk mereka. Dzalika huwal fawzul azim, itulah kemenangan, itulah keberuntungan, itulah keselamatan yang paling besar. Untuk seseorang ketika mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan beriman dan beramal saleh. Barakallahu. Ini yang bisa kita sampaikan di pertemuan ini. Ilahuna subhanahu wa ta'ala. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu